Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam diyakini sebagai satu dari 4 nabi yang masih hidup. 3 lainnya adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas alaihimussalam. Diceritakan, Nabi Idris pernah berkunjung dan masuk ke dalam surga, dan ternyata beliau tidak mau keluar lagi hingga kini. Mengenai sebab Nabi Idris alaihissalam masuk ke dalam surga, diceritakan bahwa amalnya setiap siang dan malam diangkat, dan amalnya sungguh banyak menyamai amal seluruh penduduk bumi, hingga membuat malaikat maut sangat suka kepadanya dan meminta kepada Allah untuk memberi izin mengunjungi Nabi Idris alaihissalam. Allah pun memberi izin kepada malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa bernama Israel ini pun pergi mengunjungi Nabi Idris dalam bentuk manusia dan duduk di sampingnya. Saat itu, Nabi Idris alaihissalam sedang melakukan puasa 1 tahun. Ketika waktu berbuka sudah dekat, malaikat akan datang dengan membawa makanan dari surga, dan Nabi Idris memakannya. Beliau berkata kepada malaikat maut, "Kamu juga makan makanan itu." Namun, malaikat maut tidak memakannya. Lalu Nabi Idris bangkit dan menyibukkan diri dengan ibadah. Sedangkan malaikat maut duduk di dekatnya hingga fajar muncul, dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Nabi Idris pun menjadi heran dan berkata, "Hai kamu, maukah kamu berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?" Malaikat maut berkata, "Aku mau." Keduanya lalu berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan. Malaikat maut berkata, "Apakah kamu memberiku izin untuk mengambil dari perkebunan ini beberapa butir saja untuk kita makan?" Nabi Idris berkata, "Subhanallah, kemarin kamu tidak mau memakan makanan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin memakan yang haram." Kemudian Nabi Idris dan malaikat maut terus melanjutkan perjalanan hingga 4 hari. Dan Nabi Idris melihat sesuatu yang tidak biasa pada diri sahabat yang menemaninya itu. Nabi Idris bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa?" Dia pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Nabi Idris bertanya, "Apakah kamu yang mencabut para ruh?" Dia menjawab, "Iya." Nabi Idris bertanya, "Kamu telah bersamaku selama 4 hari, lalu apakah kamu telah mencabut ruh seseorang?" Malaikat menjawab, "Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya, seperti kamu mengambil suapan makanan." Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kamu datang ke sini untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" Malaikat menjawab, "Aku datang ke sini untuk berkunjung dengan izin Allah." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya hajat kepadamu." Dia bertanya, "Apa hajatmu?" Nabi Idris berkata, "Hajatku adalah kamu mencabut ruhku. Kemudian Allah menghidupkan aku lagi, hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian." Malaikat maut menjawab, "Aku tidak akan mencabut ruh seseorang, kecuali dengan mendapatkan izin Allah." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Cabutlah ruh Idris." Seketika itu juga, malaikat maut mencabut ruh Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut kemudian menangis dan bertadaruk kepada Allah dan meminta supaya Allah menghidupkan kembali temannya itu, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Nabi Idris. Malaikat maut bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa perihnya kematian 1000 kali lipat sakitnya dari itu." Malaikat maut berkata, "Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku lakukan sebelumnya." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya hajat lain kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka jahanam, sehingga aku bisa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya." Malaikat menjawab, "Bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka jahanam tanpa mendapatkan izin?" Kemudian Allah memberikan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke neraka jahanam." Malaikat maut lalu pergi bersama Nabi Idris ke neraka jahanam, dan beliau bisa melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuhnya, yang berupa rantai, belenggu, dan siksa berupa ular, kalajengking, api, kayu zakum, dan air yang panas. Kemudian keduanya kembali, dan Nabi Idris berkata lagi, "Aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu membawaku ke surga, hingga aku melihat apa yang ada di dalamnya yang telah diciptakan oleh Allah untuk hambanya, sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku." Malaikat maut berkata, "Bagaimana aku bisa pergi membawamu ke surga tanpa mendapatkan izin dari Allah?" Lalu Allah menurunkan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke surga." Keduanya lalu pergi dan berhenti di pintu surga. Nabi Idris lalu melihat kenikmatan yang ada di dalam surga, malaikat yang agung, pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah merasakan pahitnya kematian.
dan aku telah melihat menakutkannya jahanam. Lalu mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku izin masuk ke dalam surga, dan aku meminum airnya supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya jahanam?" Nabi Idris lalu masuk ke dalam surga. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Akan tetapi, beliau tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. "Saya tidak akan mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti," kata Nabi Idris alaihissalam. "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya," kata malaikat Israel. Tapi Allah itu maha pengasih, terutama kepada nabinya. Akhirnya, Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian.